khitbah. Dan kemarin sudah kita pahami. Wanita yang haram kita nikahi, ya nggak boleh kita khitbah. Dan juga wanita yang dalam iddah. Tahu iddah? Apa itu iddah? Masa penantian, ya kan? Setelah dia dicerai atau setelah dia ditinggal wafat suaminya. Itu juga nggak boleh. Secara terang-terangan. Saya datang mau menikahi kamu. Ya kan? Ini berbahaya ya. Kalau nggak tahu, kenapa? Nggak sah. Ya. Akadnya itu kalau ada akad nggak sah. Ini KUA harus tahu dan juga masyarakat warganya khususnya tahu tanggal kapan dia dijatuhkan cerainya dan juga tanggal kapan ketika tinggal wafat suaminya. Ini penting karena babnya bab kaitan dengan apa? Akad itu kalau terjadi akad ya kaitan dengan sah nggak sahnya itu. Kita lihat di sini. Nah, ini masih pakai bahasa Arab ya. Wa idza uqida al-mu'taddati zawajun fil iddati. Kalau ada akad zawat, ya, ada akad nikah untuk al-mu'taddah, wanita yang dalam kondisi iddah. Wa dakhala az-zawju biha, dan dia suaminya sudah bersamanya, fusikha az-zawat bil ittifaq. Ini coba perhatikan, bil ittifaq artinya apa? Madhab 4 itu nggak ada yang khilaf. Kalau ada yang nikah pada waktu istrinya itu atau calon istrinya itu masih iddah, harus difasahkan, dibatalkan. Ittifaq. Ya. Kenapa? Linahillahi anhu. Karena Allah melarang hal ini. Wa ta'abbada tahrimuha alaih. Dan bahkan inda Malikin wa Ahmad wa Sya'bi, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Sya'bi, wanita yang sudah diakad pada saat iddah itu haram abadi. Nggak boleh dinikahi lagi. Oh, itu madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada yang dalam iddah kemudian diakad. Harus dipisahkan dan nggak boleh setelah selesai iddahnya nggak boleh dinikahi, nggak boleh dikhidbah. Ini pendapat ya. Wala yahillu nikahu abada, nggak halal nikahnya selamanya. Wabihi qadha Umar, sahabat Umar memutuskan putusan hukum kayak begini juga. Li'annahu istahalla ma la yahillu. Kenapa? Diharamkan. Nah, dia telah menghalalkan apa yang tidak halal. Ya. Fa'uqiba fi hirmanihi al-qatili yu'aqabu bi hirmanihi mirafu man qatalahu. Hiasan gini. Kenapa enggak boleh dinikahi lagi? Itu kayak apa? Kayak orang yang membunuh ahli warisnya. Karena untuk miras itu, ya, maka dia haram untuk didapatkan warisan. Kalau ada anak ya nungguin bapaknya mau wafat, dia sengaja pakai mungkin obat dan sebagainya untuk membunuh bapaknya atau apanya itu ya, atau istrinya atau suaminya. Karena mungkin udah lama ini nunggu warisan, nggak mati ya, nggak wafat ya. Nah itu juga kena hukum kayak nggak boleh dia mendapatkan warisan. Sama juga. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Wa qala al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Ini beda. Oh ini pendapat yang agak ringan. Al-Hanafiyah, madhab Hanafi wa Syafi'iyah dan juga madhab Syafi'i yusahun nikah, sama dibatalkan nikahnya. Ya, dipisahkan. Fa idzan tahatil iddah, itu kalau sudah iddahnya selesai, jaza li hadzal zawj ayakhtibaha. Boleh tadi yang sudah akad pada waktu iddah itu boleh dia mengkhitbah lagi wa yatazawwajuha dan menikahi lagi. Walam yata'abbad tahrim ini enggak selama-lamanya. Li'anna al-asl annaha la tuhram.
Karena asalnya itu enggak diharamkan nikah itu. Hanya saya ketika dalam kan kondisi iddah ya. Ila yakuma dalilun ala hurmati min kitabin aw sunnatin aw ijma'in wala dalila min hadha. Ini pendapat Hanafiyah. Tidak ada dalil yang mengharamkan wanita yang sudah dinikahi pada waktu iddah. Oh ini. Tapi ini penting masalah. Kita untuk dengan keluarga kita kasih tahu. Kalau ada yang mau menikah pada kondisi dia iddah, kasih tahu. Ya. Ini penting. Ya. Jadi makanya ya, orang ngaji itu ilmu dapat, kemudian juga kita amalkan. Itu penting. Ya. Karena ini banyak juga loh. Orang tuh sengaja nikah sebelumnya iddahnya habis. Ya. Dia ngaku bahwa sudah selesai iddahnya. Kenapa? Karena ada yang mau melamar. Ya tunggu sebentar, paling hanya berapa bulan kok. Ya kan? Kalau dia dicerai nggak head, ya 3 bulan. Kalau dia dicerai kondisinya dia head 3 suci ala madhab Syafi'i. Kalau dia ditinggal wafat, nggak hamil 4 bulan 10 hari. Ya itu menunggu yang sesuatu yang dibenarkan. Ya sekalian. Kemudian yang nggak boleh mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah saudara kita yang lain. Jadi mas sekalian, ketika ada orang yang khidbah, yang melamar seorang wanita, ya, sudah oke, nggak boleh kita masuk. Meskipun dengan kita banyak bawa bawaan. Oh, dia kemarin sudah diterima, tapi kan dia bawa motor, bawa mobil. Ya, coba kita pakai mobil yang lebih bagus lagi, kita bawa banyak barang. Mungkin dia membatalkan yang satunya, kemudian dia memilih yang kedua. Ya sekalian, dalam Islam itu Masya Allah. Sampai kita jual beli juga kayak begitu. Nggak boleh kita membeli barang yang sudah dibeli saudara kita, meskipun kita naikkan harganya. Kecuali ridhonya yang pertama. Gitu. Ini sama juga khidbah. Kalau kita diizinkan dan dia mau, boleh, nggak apa-apa. Ya ini, coba lihat hadisnya. Gimana? An Abdurrahman ibnu Shimasata annahu sami'a Uqbah ibnu Amir ala al-mimbar yaqul, sahabat Uqbah ibnu Amir, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al-mu'min akhul mu'min, seorang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'min ayyabta'a ala bai' akhihi. Enggak halal seorang mukmin itu dia membeli ya barang yang sudah dibeli oleh saudaranya, ala bai' akhi wala yakhtubu ala khidbati akhihi hatta yadhar. Dan enggak boleh seorang beriman itu dia mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah saudaranya yang lain sampai dia meninggalkan. Ya kan, dibatalkan. Ada kan kasus kemarin baru ramai yang mengikuti artis ya. Siapa yang dibatalkan lamarannya? Lalu siapa itu si kan? Ya, yang pelawak juga itu. Ya, enggak yang khidbahnya dibatalkan. Ayu Ting Ting ya. Nah itu kan udah boleh masuk, orang lain masuk gitu loh. Itu boleh. Tapi pada waktu sudah dilamar belum ada ya pembatalan, nggak boleh ada orang masuk. Gitu loh, itu maksudnya kayak gitu. Ya kalau saat ini boleh. Itu apa ya? Ada kesempatan tuh Pak Umam tuh. Nah, bisa masuk. Hadis yang lain nih.
sahabat Ibnu Umar. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kenapa? Cuma sekalian, kenapa kalau sahabat Ibnu Umar ada radhiyallahu anhuma? Kenapa? Kok doanya itu bukan radhiyallahu anhu gitu. Tadi kan Uqbah radhiyallahu anhu atau Abu Hurairah biasanya radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas biasanya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Dia seorang sahabat, bapaknya sahabat juga. Nah, itu kalau antum ditanya, "Loh, ini bedanya apa?" Yang satu radhiyallahu anhu, yang satu radhiyallahu anhuma. Kana yaqulu, sahabat Ibnu Umar mengatakan, yaqulu naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'dhin, seorang membeli apa itu jualan atau mungkin pemberian yang apa saudaranya yang lain, wala yakhtubu ar-rajulu ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'zan lahu al-khatib. Tuh. Ini hadis Masya Allah jelas sekali ya. Larangan jual beli yang kita melakukan apa? Membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara kita, meskipun kita naikkan harganya. Contoh mungkin rumah ya, udah dibeli orang, kita datang ke yang kedua, yang punya, oh ini udah dijual, sudah saya jual, udah ada akar, sudah gini. Tapi kan belum semua lunas Pak. Ya, iya, boleh nggak saya ambil, saya tambah dah 5 juta lah. Nah, itu juga nggak boleh, haram. Dan itu haram. Ya, kalau haram ya uang kita nggak halal gitu, maksudnya gitu. Sampai mungkin meninggalkan. Loh, oh saya nggak jadi Pak. Atau mungkin kita udah nggak apa-apa, ente yang beli, saya antar dah. Itu nggak ada masalah kayak ini. Oh, ente mau mengkhidbah dia, udah nggak apa-apa kalau gitu. Ya, tapi kan kalau kita izinkan saudara kita yang lainnya, ya, yang wanitanya kan gimana perasaannya? Ya. Tapi ada cuma sekalian dalam zaman sahabat, ya, ada sahabat yang diukhuwahkan Rasulullah antara sahabat al-muhajirin sama al-ansar. Kemudian beliau mengatakan, saya asli orang Madinah. Orang Madinah itu, al-ansar itu aslinya, kan gitu kan. Saya antum di DKI ini, saya asli orang DKI, Betawi. Kalau Betawi banyak apa ya? Aslinya. Ya, banyak tanah kan gitu. Ya. Dia bilang gitu, saya orang asli orang Madinah, saya banyak itu kebun-kebun kurma. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Ini sama sahabat Abdurrahman bin Auf yang muhajirin. Kemudian dia mengatakan, saya punya istri 2. 1 untuk kamu. Disuruh milih yang mana? Si A atau si B? Itu ukhuwah yang luar biasa yang terjadi. Itu terjadi dalam kehidupan umat sahabat, umat Islam pada saat itu. Tapi sahabat Abdurrahman mengatakan, terima kasih, tunjukkan mana pasarnya Madinah ini. Kemudian saya juga tidak akan mengambil salah satu di antara istri kami. Langsung berjuang, luar biasa jemaah sekalian. Sahabat Abdurrahman ibn Auf ini akhirnya menjadi pengusaha yang luar biasa. Termasuk salah satu sahabat yang kaya. Oh itu. Kalau kita ditawaran kayak gitu gimana? Apalagi saat ini ya, musim-musim pilkada ya. Ini pilkada itu biasa, yang namanya politik gitu ya. Jadi jangan sampai dimasukkan dalam hati ya. Kemudian kaitan dengan akidah dan sebagainya. Ada ini yang apa nggak perlu gitu ya. Kemarin menghujat, saat ini itu mendukung. Nah, itu yang terjadi kayak begitu kan gitu ya. Ini kami kan yang di Medan, ya, yang di Jawa Tengah, yang ada di DKI, tapi kan tiba-tiba ada keputusan MK boleh semuanya ya Pak, dengan syarat yang lebih mudah lagi. Walau ya. Gitu. Tapi jangan sampai ya kita sendiri yang enggak berantem terus ya.
sampai pakai ayat, pakai ini. Saya punya grup ya di jaringan Timur Tengah itu, ramai sekali. Jadi jemaah sekalian, ini hadis, ya, ini panjang. Ini ada seorang sahabiah namanya Fatimah binti Qais. Dia ditalak oleh suami. Yang talak ini kasus ini juga sekalian, suaminya nggak langsung mentalaknya, lewat orang lain. Itu sah. Kalau kita harus ada peraturan, harus masuk ke hakim dulu kan. Tapi sebenarnya kita kalau sudah mengatakan kepada istri kita, saya talak kamu hari ini, itu haram kita melakukan hubungan suami istri hari selanjutnya. Meskipun kita masih menunggu hukum resmi negara, tapi ungkapan itu sudah sah. Itu makanya ada hati-hati. Ya. Ya Ustaz, kita bercanda sama. Bercanda ketemu temennya. Gimana istri kamu? Dia bilang bercanda. Udah saya cerai. Itu jadi itu ungkapan kita itu sah. Makanya jangan saya main-main kaitan dengan masalah tolak gitu ya. Ya. Nah ini juga sekalian, ini seorang sahabiah Fatimah binti Qais dicerai, tapi di sini ditunjukkan kaitan dengan apakah yang pertama apa yang selanjutnya. Ini ad-batah. Batah itu apa? Ya, talak bain. Talak bain itu nanti kita bahas. Bain itu ada dua macam. Ada yang sughra. Bain sughra itu masih bisa dinikahin lagi. Tapi nggak boleh rujuk. Tahu rujuk kan? Rujuk itu kan orang kalau sudah menceraikan istrinya, dia itu langsung bisa rujuk. Hari itu bisa 2 hari, 5 hari selama tidak dalam iddah. Senyum saja dijawab oleh istrinya itu sudah boleh, itu rujuk namanya. Ya, makanya orang yang sudah dicerai itu tetap tinggal di rumahnya suami sampai iddahnya habis. Karena ini masih ada haknya rujuk gitu ya. Kalau ada bain itu ada dua tadi. Bain sughra itu nggak boleh rujuk, tapi boleh dinikahi lagi. Contohnya apa? Istri yang menggugat suaminya minta cerai. Ya, hak cerai dalam Islam itu haknya suami. Tapi ada masalahnya panjang, suami tidak mau menceraikan, ya bisa suami juga nikah lagi, gitu ya. Tapi istrinya dibiarkan, ini bisa menggugat ke KUA atau ke hakim dengan, kalau ini namanya khulu. Khulu itu apa? Gugatan istri dengan imbalan. Kalau enggak apa-apa. Karena dia mau. Namanya khulu. Itu namanya bain sughra. Nah, bain yang kubro itu sudah dicerai 3 kali. Kalau ada wanita yang sudah dicerai 3 kali, haram balik langsung kecuali sudah dinikahi oleh orang lain. Tapi jangan sampai sandiwara yang nikahi. Jadi mantan suaminya, kamu nikahi dia. Tapi dengan syarat jangan sampai di apa-apain. Kemudian kamu cerai. Nah, itu juga nggak boleh itu kayak gitu. Ya, ini. Nah, kemudian setelah dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya dicerai. Oh iya, kamu bain. Udah kamu tinggal ke awalnya diarahkan ke rumahnya seorang ini sahabat ya, bukan sahabiat Ummu Syarik ya. Tapi setelah itu dilihat, jangan di situ kamu, kan banyak itu tamu-tamunya laki-laki yang di rumah itu. Udah kamu iddahnya di rumahnya Ibnu Maktum. Nah ya, Maktum itu dia nggak melihat, dia buta. Nah, ini kan orang lain. Artinya gini, kalau ada orang lain di rumahnya ada wanita, itu nggak ada masalah ketika dia buta ini.
nggak ngelihat dia apapun yang dilakukan oleh seorang Fathiyah bin Qais tadi. Sudah kamu, kalau sudah kamu iddahnya sudah selesai, ngomong sama saya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai, ada yang datang. Sahabat Muawiyah juga datang, ya. Dan juga ada sahabat, oh, kenapa nggak muncul? Nah ini Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga ada sahabat Abu Jahal. Dua orang langsung mengkhidbah. Dia datang, tapi belum diterima. Kata Rasulullah, Muawiyah itu nggak punya apa-apa. Jangan diterima. Kemudian Rasulullah katakan, Abu Jahal juga begitu, jangan diterima. Dia selalu safar. Safar apa? Yang nggak pernah di rumah. Nanti kamu ditinggal-tinggal. Udah, kamu nikahi saja Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu putra dari Zaid bin Harithah. Ya, yang ini babnya bab apa adopsi. Itu ada kasus dengan Zaid kan, yang mendampingi Rasulullah itu. Usama ini putranya yang pada waktu Rasulullah sebelumnya wafat pesan nanti kalau ada peperangan Usama komandannya. Rasulullah wafat belum terjadi, tapi sampai sahabat Abu Bakar khalifah yang pertama langsung dijadikan sebagai komandan. Nah ini jemaah sekalian, kasus ini artinya apa? Ketika khidbahnya belum diterima, nggak ada masalah orang lain masuk. Kalau gini, orang pertama masuk, tapi dia pulang masih digantung, belum diterima. Ada orang satu lagi masuk lagi, sampai 5, 8 orang baru diterima. Lah itu yang pas tiga yang diterima itu nggak boleh orang lain masuk lagi. Itu ya. Ada kasus ya masih anak-anak kuliahnya di Mesir. Ada yang datang, ya temennya katanya mengkhidbah anaknya, tapi apa itu anaknya sama keluarganya juga belum terima. Yang kedua datang lagi, yang ahli Quran. Akhirnya yang diterima ya yang ahli Quran. Tapi ada yang infonya, loh yang pertama udah masuk kok. Si A kok yang dinikahi kok yang ini. Ya kan belum di khidbahnya belum diterima. Ya, itu yang khutbah akadnya saya. Nah, pas saya ke Mesir ketemu teman-temannya. Pada tanya, Ustaz kok gini. Wah, saya nggak tahu. Yang jelas